Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Rizka Utami, NPM 17030011, Rizka Wahyu Andriani dengan NPM 17030012, Afrida Mega Hastari dengan NPM 17030013, dan Eka Maroah dengan NPM 17030014, Tias Kurnianingsih dengan NPM 17030017, dan Kristina Gloria Yas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan materi tentang solusi persamaan linier. Baiklah, langsung saja ke pemateri yang pertama. Kita masuk ke solusi persamaan linier. Yang pertama yaitu adalah metode matrik balikan. Nah, kita misalkan A inverse itu adalah matrik balikan dari A. Hasil kali A dengan A inverse itu akan menghasilkan identitas I. Nah, formulanya yaitu adalah A dikalikan dengan A inverse itu akan sama dengan A inverse dikali A. Itu juga akan sama dengan I. Selanjutnya, bila matrik A itu kita kalikan dengan I, itu akan menghasilkan A itu sendiri. Formulanya yaitu A dikali I atau sama dengan I dikali A itu sama dengan A. Nah, sehingga berdasarkan persamaan tersebut, kita peroleh persamaan sistem persamaan lanjar yaitu berupa AX sama dengan B. Nah, dapat diselesaikan sebagai berikut. AX sama dengan B. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan A inverse sehingga didapatkanlah yaitu A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B. Nah, kita tahu bahwasannya A inverse dikali A itu adalah sama dengan I, sehingga kita peroleh IX itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, kemudian kita tahu bahwa I itu adalah identitas. Ketika kita kalikan dengan bilangan apa saja, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, di sini adalah I dikalikan dengan X, maka hasilnya adalah X. Kemudian diperoleh X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, contohnya yaitu selesaikanlah sistem persamaan lanjar. Persamaan 1 adalah X1 dikurang X2 ditambah 2X3 itu sama dengan 5. Kemudian 3X1 ditambah X3 itu sama dengan 10. X1 ditambah 2X3 itu sama dengan 5. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita disuruh menyelesaikan menggunakan matrik balikan. Kemudian terlebih dahulu kita tiga persamaan ini kita bentuk ke dalam sebuah matriks. Nah, hasilnya adalah baris pertama yaitu 1 min 1 2, kemudian 3 0 1 dan 1 0 2. Kemudian kita kalikan dengan matrik identitasnya yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kemudian kita itu akan mencari solusi dari matriks tersebut. Kemudian kita mengoperasikan yaitu baris kedua dikurang dengan 3 baris 1. Kemudian itu kita peroleh yaitu adalah 0 3 min 5. Terus kemudian untuk matrik identitasnya menjadi baris kedua menjadi min 3 0 1. Nah, selanjutnya untuk baris ketiga yaitu kita operasikan R3 atau baris ketiga dikurang dengan baris pertama. Kemudian kita peroleh yaitu 0 1 0 min 1 0 1. Nah, kemudian setelah kita operasikan hingga akhir, maka kita dapatkanlah matriks yang sebelah kiri yaitu berubah menjadi matrik identitas. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah merupakan matrik inverse-nya seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh solusinya yaitu X sama dengan
A inverse dikalikan dengan B. Kemudian kita masukkan masing-masing komponennya. X itu ada 3, yaitu X1, X2, dan X3, kemudian sama dengan A inverse-nya, matriks A inverse-nya kita peroleh yaitu ini. Sehingga kita masukkan, kemudian kan kita kalikan dengan matriks B-nya. Matriks B-nya yaitu 5, 10, 5. Nah, itu adalah kita peroleh dari hasil ini yaitu 5, 10, 5. Nah, selanjutnya adalah kita operasikan, yaitu sehingga didapatlah nilai X1, X2, dan X3-nya adalah 3, 0, 1. Nah, perlu diperhatikan juga bahwasannya selama menentukan matriks balikan itu terdapat proses pivoting atau pertukaran baris. Nah, baris-baris pada B itu harus Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu B. Metode dekomposisi LU. Jika matriks A non-singuler, maka ia dapat difaktorkan, diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga atas U atau upper. Maka A sama dengan LU. Dalam bentuk matriks, pemfaktoran ini dapat ditulis sebagai berikut. Ini untuk matriks yang pertama, yaitu A11, A12 sampai A1N. Selanjutnya A21, A22 sampai A2N. AN1, AN2 sampai ANM. Maka sama dengan untuk matriks L adalah 1, 0, 0, L2 1, 1, 0, LN 1, LN2 1. Kemudian untuk matriks U-nya U11, U12 sampai U1N. Selanjutnya 0, U22 sampai U2N. 0 sampai UNM. Maka pada matriks segitiga bawah L, semua elemen diagonal adalah pada L adalah 1. Sedangkan pada matriks U tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Untuk L, diagonalnya adalah 1. Dan untuk matriks U, tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Kita ambil contoh untuk matriks 3x3. Kita lihat untuk matriksnya 2, min 1, min 1, 0, min 4, 2, 6, min 3, 1. Maka sama dengan untuk matriks L-nya
1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Sesuai dengan yang saya jelaskan di atas. Semua elemen diagonalnya adalah 1. Kemudian untuk matriks U-nya adalah 2, min 1, min 1, 0, min 4, 2, 0, 0, 4. Karena untuk matriks U tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Metode pemfaktoran A menjadi L dan U akan dijelaskan kemudian. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan AX sama dengan B. Metode penyelesaian SPL ini dikenal dengan nama metode dekomposisi LU atau metode pemfaktoran segitiga. Untuk penyelesaian AX sama dengan B dengan metode dekomposisi LU adalah yang pertama, ditinjau dari persamaan lanjar. AX sama dengan B. Selanjutnya, faktorkan A menjadi L dan U sedemikian sehingga maka A sama dengan LU. Jadi AX sama dengan B L UX sama dengan B. Untuk persamaan 4. Misalkan UX sama dengan Y maka LY sama dengan B. Untuk persamaan 4.12. Selanjutnya, untuk memperoleh Y1, Y2 hingga YN, kita dapat menggunakan teknik penyulihan maju. Yang pertama, LY sama dengan B, maka 1, 0, 0, L, 2, 1, 1, 0, L, N, 1, L, N, 2, 1. Bisa kita kalikan dengan Y1, Y2 dengan YN yang ini. Maka B1, B2 hingga BN diperoleh Y1, Y2 hingga YN dengan teknik penyulihan maju. Selanjutnya, untuk UX sama dengan Y, maka U11, U12 sampai U1N 0, U22, U2N 0
sampai UNM. Untuk matriks yang ini kita dapatkan dari matriks yang U. Yang ini kita dapatkan dari matriks yang L di atas. Selanjutnya bisa kita kalikan dengan X1, X2 hingga Xn. Masih seperti yang di atas, yaitu kita dapat B1, B2 hingga Bn. Maka diperoleh X1, X2 hingga Xn dengan teknik penyulihan mundur. Jadi, langkah-langkah untuk menghitung SPL dengan metode dekomposisi LU dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, bentuklah matriks L dan U dari A. Yang kedua, pecahlah LY sama dengan B, lalu hitung dengan metode penyulihan maju. Yang ketiga, pecahlah UX sama dengan Y, lalu hitung dengan metode penyulihan mundur. Terdapat dua metode untuk memfaktorkan A atas L dan U. Yang pertama, pemfaktoran dengan metode LU Gauss. Metode eliminasi Gauss dapat dinyatakan sebagai dekomposisi LU. Misalkan, matriks A berukuran 4x4 difaktorkan atas L dan U. Bentuk pemfaktoran matriks A atas L dan U yaitu A sama dengan LU, kemudian di bawahnya ada matriks A sama dengan matriks L dikali matriks U. Langkah-langkah pembentukan L dan U dari matriks A adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan A sebagai A sama dengan identitas dikali matriks A. Yang kedua, eliminasi matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U. Tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks L. Itulah mengapa pada matriks L simbol LIJ berubah menjadi MIJ. Yang ketiga, setelah seluruh proses eliminasi Gauss selesai, matriks identitas menjadi matriks L dan matriks A di ruas kanan menjadi matriks U. Untuk contoh 4.10 LU Gauss naif, contohnya faktorkan matriks A berikut dengan metode LU Gauss. Matriks A dengan anggota 4, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 4, 5, 1, 2, dan 6. Langkah yang pertama yaitu menyatakan A sebagai A sama dengan identitas dikali A. Ini matriks identitasnya, lalu kita kalikan dengan matriks A. Eliminasi matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U, dan tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks identitas. Matriks A akan kita buat menjadi matriks segitiga atas. Langkah yang pertama yaitu dengan mengubah negatif 2 dan 1 menjadi 0. Caranya, untuk baris kedua yaitu R2 dikurang negatif 2/4 dikali R1. Dan untuk baris ketiga yaitu R3
dikurang 1/4 dikali R1. Nah, setelah kita operasikan, maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Kemudian, tempatkan M21 sama dengan negatif 2/4 sama dengan 0,5, yaitu faktor dari matriks baris kedua kolom ke-1, dan M31 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25 ke dalam matriks identitas, sehingga matriks identitas menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengubah matriks A menjadi matriks segitiga atas, maka langkah selanjutnya kita akan menjadikan 1,-25 menjadi 0 dengan cara R3 dikurang 1,25 dibagi negatif 2,5 dikali R2. Nah, hasilnya akan nampak seperti ini, dan ini adalah matriks U. Kemudian tempatkan M32 sama dengan 1,25 dibagi negatif 2,5 sama dengan 0,5, yaitu faktor dari matriks baris ketiga kolom kedua ke dalam matriks I, sehingga matriks I menjadi matriks seperti ini. Jadi A sama dengan, ini matriks A yang awal, sama dengan matriks I dikali matriks A. Matriks I ini adalah matriks L, dan matriks A yang ini adalah matriks U, sehingga A sama dengan L dikali U. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yaitu LU Gauss dengan tata ancang pivoting. Faktorkan matriks A berikut, di mana matriks A yaitu matriks berurut 3x3 dengan anggota pada baris pertama yaitu 1, 1, min 1, baris kedua yaitu 2, 2, 1, dan baris ketiga yaitu min 1, 1, 1. Kemudian matriks B yaitu matriks ordo 1 kali 1 dengan anggota yaitu 1, 5, dan 1. Pertanyaannya yaitu, lalu pecahkan sistem AX sama dengan B. Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mengeliminasi matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U dan tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks I. Langkah pertama, kita dapat mengoperasikan baris kedua dikurang dengan 2 kali baris ke-1, sehingga diperoleh baris kedua pada matriks A menjadi 0, 0, 3. Kemudian kita dapat mengoperasikan baris ketiga dikurang dengan baris ke-1 pada matriks A, sehingga diperoleh baris ketiga menjadi 0, 2, 0. Kemudian tempatkan M21 sama dengan 2 dan M31 sama dengan 1 ke dalam matriks L, di mana matriks L merupakan matriks berordo 3x3 dengan anggota yaitu pada baris pertama bernilai 1, 0, 0. Pada baris kedua yaitu 2, 1, 0. Dan pada baris ketiga yaitu min 1, M32, dan 1. Teruskan proses eliminasi Gauss pada matriks A. Dalam hal ini ada pivoting karena calon pivot bernilai 0, sehingga matriks kedua dipertukarkan dengan baris ketiga.
Sehingga anggota dari matriks A menjadi pada baris pertama tetap menjadi 1, 1, min 1. Kemudian pada baris kedua menjadi 0, 2, 0. Dan pada baris ketiga menjadi 0, 0, 3. Kemudian tukarkan juga baris kedua dengan baris ketiga pada matriks L kecuali elemen diagonal, sehingga diperoleh matriks L menjadi pada baris pertama yaitu 1, 0, 0. Pada baris kedua yaitu min 1, 1, 0. Dan pada baris ketiga yaitu 2, M32, dan 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tukarkan juga baris kedua dengan baris ketiga pada vektor B, di mana vektor B sama dengan 1, 5, 1. Sehingga dari pertukaran tersebut diperoleh 1, 1, 5. Kemudian teruskan proses eliminasi Gauss pada matriks A, yaitu dengan mengurangkan baris ketiga dikurang dengan 0/2 baris kedua, sehingga diperoleh matriks dengan anggota pada baris pertama yaitu 1, 1, min 1. Pada baris kedua yaitu 0, 2, 0, dan pada baris ketiga yaitu 0, 0, 3 sama dengan U. Tempatkan M32 sama dengan 0/2 sama dengan 0 ke dalam matriks L, di mana matriks L yaitu dengan anggota pada baris pertama 1, 0, 0, pada baris kedua yaitu min 1, 1, 0, dan pada baris ketiga yaitu 2, 0, 1. Jadi matriks A sama dengan pada baris pertama yaitu 1, 1, min 1, baris kedua yaitu min 1, 1, 1, dan pada baris ketiga yaitu 2, 2, 1 sama dengan yaitu matriks dengan anggota 1, 0, 0, pada baris kedua min 1, 1, 0, dan pada baris ketiga yaitu 2, 0, 1 dikali dengan matriks dengan ordo baris pertama yaitu 1, 1, min 1, pada baris kedua 0, 2, 0, dan pada baris ketiga yaitu 0, 0, 3. Berturut-turut dihitung Y dan X sebagai berikut. Matriks L dikali dengan Y sama dengan vektor B. Y1, Y2, dan Y3 dihitung dengan teknik penyulihan maju, sehingga diperoleh Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, dan Y3 sama dengan 3. Untuk memperoleh nilai X, maka matriks U kali X sama dengan Y. Perlu kita ketahui bahwa tadi sudah diperoleh nilai Y yaitu 1, 2, dan 3. Maka untuk menentukan nilai X, maka X1, X2, dan X3 dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Dari teknik tersebut maka diperoleh nilai X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X1 sama dengan 1. Jadi solusi sistem persamaan Langer di atas adalah X sama dengan 1, 1, 1 transpos. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, metode reduksi Crout. Dalam pembahasan metode reduksi Crout, mari kita tinjau matriks 33 berikut, di mana matriks A yaitu elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, lalu matriks L, di mana matriks L ini adalah matriks segitiga bawah, yaitu elemennya 1, 0, 0, L21, 1, 0, L31, L32, dan 1. Lalu ada matriks U,
yaitu matriks segitiga atas, di mana elemennya U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0, 0, dan U33. Karena matriks L dikali matriks U itu sama dengan A, maka hasil perkalian L dan U itu dapat kita tulis sebagai matriks L dikali matriks U sama dengan U11, U12, dan U13. Lalu untuk baris yang kedua, L21 dikali U12 dikali U11, L21 dikali U12 ditambah U22, L21 dikali U13 ditambah U23. Untuk baris yang ketiga yaitu L31 dikali U11, L31 dikali U12 ditambah L32 dikali U22, L31 dikali U13 ditambah L32 dikali U23 ditambah U33. Dan hasil perkalian matriks L dan U itu sama dengan matriks A, di mana elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, dari kesamaan dua buah matriks L dikali U sama dengan A, maka diperoleh U11 sama dengan A11. Di sini U11 sama dengan A11. Lalu U12 sama dengan A12. Kita perhatikan, U12 sama dengan A12. Lalu U13 sama dengan A13. Ini sebagai baris pertama U. L21 dikali U11 sama dengan A21. Ini dimana L21 sama dengan A21 dibagi U11. Lalu untuk L31 dikali U11 sama dengan A31. Maka L31 sama dengan A31 dibagi U11. Ini sebagai kolom pertama L. Yang selanjutnya L21 dikali U12 ditambah A22 itu sama dengan ditambah U22 itu sama dengan A22. Di sini maka U22 sama dengan A22 dikurang L21 dikali U12. Selanjutnya L31 U dikali U13 ditambah U21 ditambah U23 sama dengan A23. Maka U23 itu sama dengan A23 dikurang L31 dikali U13. Nah, yang ini sebagai baris kedua U. Selanjutnya L31 dikali U12 ditambah L32 dikali U22. Ini itu sama dengan 3A32. Maka L32 sama dengan A32 dikurang L31 dikali U12 dibagi U22. Ini sebagai kolom kedua L. Lalu L31 U31 ditambah L32 dikali U23 ditambah U33 itu sama dengan A33. Maka U33 sama dengan A33 dikurang dalam kurung L31 dikali U13 ditambah L32 dikali U23. Nah, ini sebagai baris ketiga U.
Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.